Shalom, selamat malam. Saudara sekalian yang ada di rumah, apa kabarnya? Saya berharap saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, baik, dan hati boleh penuh dengan syukur dan sukacita. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Amin saudara. Baik, kita akan segera mulai mesbah doa pada malam hari ini. Dan pada awal pujian yang akan kita naikkan, kita mengingat dan mengimani bahwa Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita menaikkan pujian El Shaddai. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa memohon pimpinan Tuhan pada mesbah doa pada malam hari ini. Bapa dalam sorga, terima kasih bahwa pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul dalam mesbah doa. Tolong kami Tuhan memiliki hati yang siap, memuji menyembah Engkau. Kami boleh dengan hati yang siap untuk menaikkan doa-doa syafaat, hati yang siap untuk merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami Tuhan, usirlah segala yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Bapa, dengar doa kami. Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, siapakah yang merupakan pengharapan dalam hidup kita? Apakah kita berharap pada manusia? Kepada pasangan hidup? Kepada anak? Ataupun mungkin kita yang sakit berharap kepada dokter? Saudara sekalian, mari pada kesempatan ini kita kembalikan pengharapan kita yang seutuhnya, yaitu pengharapan di dalam Kristus. Hanya pada Kristuslah kita berharap, dan pengharapan itu tidak akan menjadi sia-sia. Mari kita naikkan pujian dalam masa Prapaskah ini, kita siapkan hati kita. Hanya Kristuslah harapanku. Hanya Kristus harapanku, Dia terang
Mari saudara, kita bersatu di dalam doa syafaat. Pertama kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita bersama-sama memohon Tuhan berkenan melembutkan hati rakyat Indonesia supaya mereka peduli akan kondisi pandemi COVID-19 dengan kesadaran melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Berdoa juga untuk vaksinasi yang sedang berlangsung, kiranya dapat efektif memberikan kekebalan tubuh yang baik dan juga dihindarkan dari segala efek samping yang tidak diharapkan. Berikutnya kita berdoa bagi gereja-gereja. Kita memohon supaya gereja-gereja setia bersaksi kepada dunia ini, menjadi garam dan terang dunia. Mari kita berdoa kiranya Tuhan memberikan spiritualitas atau kerohanian yang baik bagi setiap anak-anak Tuhan. Memiliki kerinduan untuk terus mengenal Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa kiranya Tuhan memampukan gereja-gereja untuk mempersiapkan dengan baik dalam rangka memperingati atau menyambut Paskah. Kiranya umat Tuhan kembali mengingat akan kasih Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kiranya kasih Tuhan sungguh mengobarkan kita sebagai anak-anak-Nya. Saudara sekalian, kita doakan supaya segala persiapan semua dapat berjalan dengan baik dan semuanya ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakannya. Selanjutnya kita memohon Tuhan menolong supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, peka akan pimpinan Tuhan dan memiliki hati yang mau dibentuk, diubah olehnya.
Mari kita berdoa bagi kesembuhan saudara-saudari kita yang sedang sakit dan lemah tubuh, seperti Bapak Irawan Sandi, Bapak Irwan, Ibu Gustini, Bapak Ignas Buntoro, Semu Lydia, dan lain sebagainya. Saudara dapat membuat doa, mendoakan mereka semua yang sakit dan lemah tubuh. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang naikkan pujian dekat ke salib-Mu. Bawalah aku, Yesus, dekat ke salib-Mu. Air hidup curahkanlah, segarkan jiwaku. Salib-Mu, salib-Mu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian. Kita akan membaca firman. Sebelumnya mari kita berdoa untuk juga mendapat hikmat ketika merenungkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolonglah sehingga kami dapat bersama-sama merenungkan sebuah perjalanan iman kami di dalam penantian minggu-minggu Advent, memaknai makna penantian itu sendiri.
kiranya Engkau berkenan menolong kami. Di dalam Putramu Yesus, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan persiapan hamba-Mu dan juga umat yang boleh mendengar dari rumah, dikuatkan dan dihiburkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan membaca satu bagian sabda Tuhan yang terambil dari Matius yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang ke 25 sampai ayat berikutnya. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau ini, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Sampai semikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memeliharanya. Hosiana. Ibu Bapa dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi tema tentang spiritualitas penantian. Apa yang kita ingin dapatkan? Ada satu pemikiran yang mengatakan bahwa penantian adalah sebuah tanda cinta sejati sekaligus kesabaran. Ya, jadi ketika orang bisa menanti ya atau menunggu, itu artinya dia ditandai sebagai orang yang sedang menghidupi cinta sekaligus mengungkapkan kesabaran. Jadi menanti itu diidentikan dengan cinta sekaligus sabar. Padahal saudara tahu bahwa akar kata sabar itu sendiri adalah menderita. Jadi ketika seorang dikatakan sabarlah, itu berarti dia menahan lagi satu helaan nafas untuk memikul segala beban deritanya, untuk melangkah melanjutkan pikulan bebannya. Dan ketika dia sampai di ujung jalan, dia disebut orang sabar. Nah, ketika kita mengatakan spiritualitas penantian itu artinya apa? Artinya berapa jauh pemahaman kita tentang Tuhan yang sedang menunggu kita untuk merespon yang sesungguhnya. Kita tahu bahwa bacaan ini adalah ungkapan yang menjadi satu tanda bahwa murid-murid itu mengikut Tuhan, iya. Taat, iya. Tapi percaya Tuhan, enggak tentu. Maka pada waktu itu Yesus menyuruh mereka, "Pergilah dulu ke seberang dan nanti aku menyusul." Nah, di tengah malam itulah perahu yang ditumpangi mereka ditiup angin sakal dan mau karam. Mereka ketakutan luar biasa karena tidak ada guru di kapal itu. Yang biasanya di dalam catatan Matius 8, Yesus meredakan angin sakal katanya. Dan malam itu mereka selamat karena Yesus ada di kapal tertidur di puritan. Kali ini sendirian mereka itu. Maksudnya mereka itu merasa sendirian. Lalu ketika mereka ketakutan, Yesus menghampiri, mendatangi mereka. Tapi respon mereka apa? Respon mereka bahwa itu bukan Tuhan, tapi itu hantu. Lalu mereka memaksa bahwa sudut pandang yang mereka punya itu harus dimiliki Yesus. Bukannya mereka harus memiliki sudut pandang Yesus, tapi mereka memaksa Yesus mempunyai sudut pandang seperti mereka. Yesus tetap sabar, menanti respon mereka. Tahukah saudara apa yang Tuhan katakan? Mari datang.
Dan akhirnya Petrus yang meminta dia keluar dari perahu dan berjalan aman mendatangi Yesus. Kenapa? Karena itu sumber hidupnya, sumber sang cinta. Sehingga kekuatan cinta itu melampaui segala ketakutan, bahkan ketidakmampuan. Itu yang sering kita alpa, sehingga saya harus memberi tema spiritualitas penantian. Jadi kalau kita boleh ingat bahwa menanti itu adalah tanda cinta sejati sekaligus kesabaran. Kita juga diingatkan bahwa kesabaran itu sendiri ya disebut juga dengan ibu pengharapan. Kita jadi bingung maksudnya apa? Iya, karena dia selalu memberikan pengharapan karena kita selalu bersabar. Kalau tidak, kita tidak mungkin bisa menjalani hidup itu. Kembali ke bacaan tadi. Sesudah Petrus berjalan dan mereka sukacita, harusnya mereka tetap tenang. Karena ini adalah sebuah pengajaran untuk menanti, untuk menunggu sebenarnya apa yang seharusnya Anda dan saya bisa menjalankannya. Faktanya mereka terburu-buru. Seakan-akan mereka ingin ke belakang. Lalu mereka melihat lagi perahu yang mereka tinggalkan, lebih tepatnya yang Petrus tinggalkan. Dan ketika Petrus menengok, maka kehilangan relasi, kehilangan komunikasi, terputuslah itu semua dari sumbernya, maka terjerembablah Petrus karena memang dia sedang berdiri di atas air. Kekuatan cinta itu lenyap. Lalu akhirnya dia lebih mendengar suara ketakutan dan kecemasan ketimbang suara Tuhan yang penuh kasih. Mari datang kepadaku. Jadi kita diingatkan Ibu Bapak bahwa di dalam spiritualitas penantian, Anda dan saya diajak untuk mendengar suara Tuhan. Dan sesudah itu kita melakukannya. Padahal kita sering katanya mendengar suara Tuhan tapi tidak menaatinya. Kenapa? Karena suara batin kita lebih kuat berteriak. Kita lebih takut. Misalnya Tuhan itu penyembuh, kita sedang sakit. Kita mencari obat yang mahal, dokter yang bagus. Padahal yang Tuhan mau adalah dengar suaranya dan tenang. Undanglah dia. Dan engkau datang kepada dia. Maka masalahmu akan terjawab. Tapi kita lebih mencari segala urusan-urusan mirip seperti Petrus dan akhirnya tenggelam. Beruntung Petrus itu masih berteriak, Tuhan tolong. Tuhan tetap mendengar. Karena dia mendengar suara dombanya. Dan seharusnya juga domba mendengar suara gembalanya. Kita sering alpa teori sederhana atau ajaran sederhana yang Yesus ajarkan ketika dia mengatakan sebagai gembala yang baik. Maka domba-domba tidak akan sembarangan mengikut gembala karena dia tahu suara gembala. Demikian juga gembala menyebut atau memanggil domba dengan namanya. Artinya, setiap pribadi dikenal Tuhan. Berapa sering engkau merasa sendirian karena sakit? Seperti beberapa saudara kita yang harus tidur di rumah sakit. Dibenahi tubuhnya, mental, spiritual. Tapi kita sering tidak memenuhi segala apa yang menjadi tuntutan, yang menjadi kewajiban kita, mendengar suara Tuhan. Malam ini kita diingatkan itu. Saya menjadi teringat akan Noan yang mengingatkan kita. Apa yang sebenarnya dia mau garis bawahi? Dengan tidak disadari katanya, bahwa terus menerus di dalam masyarakat kita merasa bahwa kita semakin kehilangan pengaruh katanya. Sehingga keputusan yang berdampak kepada keberadaan kita itu seakan-akan tidak ada maknanya. Dan pada akhirnya kita seperti kehilangan kontrol. Padahal Noan mau mengatakan, engkau hadir di dunia ini bukan untuk mengontrol, tetapi untuk diam bersama Tuhan, melihat waktu Tuhan, bagaimana dia akan bekerja, bagaimana dia akan menggenapkannya, dan pada akhirnya kita takjub seperti akhir bacaan ini. Benar, engkau anak Allah.
lalu mereka menyembah dia. Saudara-saudara, berapa sering kita harus terjerembab seperti itu? Padahal yang harus kita pikirkan bukan kita mulai kurang pengaruh dan lain sebagainya. Karena memang Tuhan mengizinkan, tidak perlu pengaruh yang sedang kita upayakan. Menjadi orang nomor satu di gereja dan seterusnya. Saya menyadari bahwa menjadi pendeta di jemaat belakangan ini ternyata bukan pribadi yang menentukan untuk pertumbuhan gereja. Karena pertumbuhan itu dari Tuhan sendiri. Tapi bagaimana Anda dan saya punya kepekaan untuk berbagian bersama Tuhan di dalam penantian. Karena ada waktu yang memang dia sudah tentukan dan saat itulah kita berkarya. Itu artinya kita hari ini sama-sama berpartisipasi. Kita hening mendengarkan suaranya dan menata ulang segala perjalanan hidup yang tidak bermakna. Kita membuangnya. Dan sesudah itu kita berderap sama untuk memenuhi janjinya. Dan ketika engkau dan saya boleh berjalan bersama, kita menjadi siuman. Sesungguhnya dia sedang menunggu kita untuk merespon undangannya. Undangan apa? Undangan cintanya untuk kita menikmatinya. Sehingga pada gilirannya kita betul-betul bersuka cita seperti orang yang sedang berkasih-kasihan, jatuh cinta. Mereka tidak akan membuang sepenggal waktu pun karena mereka ingin terus bersekutu menikmati cinta itu. Sesungguhnya itulah yang Tuhan sedang persiapkan buat kita. Tapi kita sering tukar cinta Tuhan dengan segala yang tidak mengandung cinta di dalam kehidupan di dunia. Dan terus terang, virus COVID itu menjadi filter alam buat kita. Sekaligus dia juga menjadi sekolah untuk menguji kita. Apakah kita layak lulus dan akhirnya lolos melanjutkan tugas, atau kita harus berhenti? Biarlah Anda dan saya merenungkan baik-baik. Seperti sahabat saya, dia ingin berteriak meminta pertolongan, tapi akhirnya dia sadar bahwa teriakan minta tolong Tuhan itu sesungguhnya bukan untuk hal yang baik, tapi keegoisan diri katanya. Dan dia memohon pengampunan. Tuhan, aku percaya Engkau ada dan berkarya. Kalaupun sepertinya tidak tertolong, itulah pertolongan. Ampuni aku yang egois katanya. Saya sangat tersentuh dengan ungkapan yang pendek, hanya sekitar 2 menit sampai 3 menit saja dia mengungkapkan di video pendeknya. Tapi saya menangkap pergumulan itu. Sama seperti malam ini. Menanti di minggu-minggu Prapaskah. Mari kita juga menguji, sama seperti saya pun harus menguji batin. Merasa sendirian, merasa sedih, merasa susah. Dan barangkali kalau itu bukan karena kekurang percayaan atau kesalahan kita, maka susah itu adalah bagian yang sangat alamiah karena dia sedang membentuk kita. Tapi kalau itu karena kesalahan dan dosa kita, akan bertambah kesusahannya. Maka paling tidak malam ini kita mengakui, saya salah Tuhan. Saya salah menilai Engkau. Karena di awal aku pikir Engkau hantu. Berarti semua yang menjadi keberanian mengungkapkan itu adalah keberanian yang salah. Dan ketika Engkau mulai membereskan, aku malah menginginkan lagi yang ke belakang, yaitu berbuat dan berbuat. Padahal hari ini Engkau menyuruh aku untuk berdiam, bukan berbuat. Dan mungkin sebentar kita akan doa, Tuhan tolong aku untuk mau mendengar dan mau menanti dengan baik. Karena inilah satu langkah spiritualitas yang disebut naik kelas. Ketika aku boleh mendengar dan Kau bersuara, lalu aku merespon kepada Tuhan yang penuh cinta. Dengan cara itulah saudara-saudara, kita sedang menjalankan ziarah iman kita dengan lengkap. Bukan hanya perbuatan yang ingin dipuji, tapi di dalam penantian yang mungkin sedang diuji. Apakah engkau dan saya putra-putra Allah, atau kita menyalahgunakan nama Allah untuk keuntungan-keuntungan yang tidak jelas. Mari kita kembali kepada kehidupan kita yang Dia sudah rencanakan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan tolonglah kami supaya kami dapat melanjutkan kehidupan, memahami tentang spiritualitas penantian. Kami boleh mendengar suara-Mu, kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu, sehingga kami seperti ada sebuah ilustrasi yang bagus yang pada malam ini juga boleh menjadi bagian yang melengkapi doa malam kami. Ketika orang berusaha memanggil dan mengumpulkan domba-domba, mereka tidak mampu. Tapi ketika sang gembala itu memanggil, memberi makan, maka domba itu datang, menghampiri karena tahu siapa gembala mereka. Kami juga boleh melakukan yang sama. Ketika kami hari-hari memikirkan perbuatan kami, dan hari ini Engkau mengizinkan kami untuk berdiam, itu semua bukan sekedar menunggu untuk-Mu, tapi kami sedang berbagian di dalam kesedihan yang sama, mempersiapkan diri untuk merayakan kematian, agar hidup yang baru mulai tumbuh, berakar kuat dan berbuah. Tolonglah kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu dan merespon cinta-Mu di dalam keheningan, di dalam diam. Karena itu juga yang menjadi firman-Mu. Diamlah dan ketahuilah Allah. Justru di dalam diam itulah Engkau berbicara. Seperti Elia yang mengharapkan ada Engkau di tengah guntur, di badai. Dia tidak menjumpai-Mu. Tetapi ketika di dalam angin sepoi-sepoi, dia merasakan hadir-Mu, membuat dia gentar dan berani membuka diri. Dan hari ini Tuhan, kami tahu bahwa di dalam spiritualitas penantian yang wujudnya adalah kami merespon panggilan-Mu. Itu artinya kami harus membuka diri kami, hati kami kepadamu, sehingga cinta yang Engkau siapkan buat kami tertampung di dalam hati kami, di dalam batin kami. Bukakanlah segala pintu yang sudah kami tutup untuk batin di dalam mempercayai-Mu. Boleh ada kesempatan Engkau beranugerah dan kami dimampukan membukanya, sehingga mengizinkan Engkau masuk dan Engkau diam di dalamnya. Kasihani kami Tuhan. Kami menitipkan beberapa saudara kami, Pak Irwan dan istri Ibu Gustini. Kami juga tetap berdoa untuk pemulihan Pak Ignas Buntoro. Kami berdoa Tuhan untuk beberapa teman kami. Ada penginjil Weichen dan juga penginjil Yulimin, suami istri yang sedang di rumah sakit. Kau tolong mereka berdua. Kami berdoa juga untuk rekan kami Yafus yang ada di GKI Kanaan. Biarlah Engkau sertai dia juga. Kami berdoa juga Tuhan untuk beberapa saudara kami yang lain. Ada Bapak Edi Susanto dengan keluarga, khususnya anak menantu Dr. Cindy yang masih dirawat. Kiranya Engkau juga sertai dan Engkau kiranya jamah mereka semua. Kami berdoa Tuhan untuk kerjasama beberapa GKI yang ada di Kelapa Gading, Kayu Putih, Sunter, bersama-sama memfasilitasi vaksin. Biarlah Tuhan tolong supaya proses vaksinasi di tengah-tengah masyarakat, khususnya jemaat GKI, Tuhan juga sertai yang dimulai hari ini. Dan beberapa saudara kami juga akan berbagian. Kiranya Tuhan tolong supaya semuanya berjalan baik, dan rencana pemerintah untuk proses vaksinasi yang selesai di akhir tahun sungguh-sungguh terwujud, bukan sekedar untuk memperlihatkan prestasi, tapi sebuah tanggung jawab untuk melengkapi rakyat Indonesia di dalam kesehatan yang prima dan kembali berinteraksi, mendatangkan kehidupan yang memberikan manfaat. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong gereja kami, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong keluarga kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Kiranya Engkau sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon.
Amin. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini dalam mesbah doa, saya ingin berbagi pada kalian dengan sebuah video klip yang kiranya juga dapat merupakan satu bagian perenungan kita pada malam hari ini. Silakan saudara sekalian menyaksikannya. One more time. Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. He's still high surprise. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Sudah pasti Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Amin. Tetapi masalahnya, apakah kita sudah menjadi domba yang baik, yang mendengar dan mengikuti Tuhan kita yang adalah gembala yang baik itu? Bagaimana cerminan kita ketika mendengar peka akan pimpinan Tuhan dan mengikutinya sebagai suatu cerminan spiritualitas kita di hadapan Tuhan? Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh memiliki spiritualitas yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami dari awal hingga selesainya acara mesbah doa pada malam hari ini. Tuntunlah kami Tuhan dan bimbinglah kami. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang baik, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.